Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Dagastar Wijaya, mahasiswa dari program studi informatika di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya berasal dari kelas DSEG. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan hasil praktikum mata kuliah pengujian perangkat lunak yang telah saya laksanakan secara bertahap, mulai dari modul 1 hingga modul 9. Praktikum ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran praktis yang memahami bagaimana sebuah perangkat lunak diuji secara menyeluruh, mulai dari pengujian unit terkecil hingga pengujian sistem secara keseluruhan sebelum menggunakan layar besar. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan hasil praktikum secara sistematis, termasuk pendekatan yang digunakan, langkah-langkah pengujian, serta analisis dan kesimpulan dari setiap modul. Praktikum ini terdiri dari 9 modul yang dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan pengujian perangkat lunak secara komprehensif, mulai dari konsep dasar hingga implementasi tingkat lanjut pada tingkat lanjut. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan alur keseluruhan modul beserta fokus pembahasan masing-masing. Yang pertama itu ada modul 1, yaitu pengantar software testing. Modul pertama membahas dasar-dasar software testing, termasuk teori, definisi menurut para ahli, serta tujuan pengujian seperti validasi fungsionalitas, deteksi bug, dan peningkatan kualitas produk. Peserta juga akan memahami perbedaan antara verification dan validation. Nah, yang selanjutnya ada modul 2, yaitu instalasi dan perencanaan environment. Modul ini peserta mempelajari persiapan lingkungan pengujian, termasuk instalasi tools esensial seperti SAMPP. Dimana SAMPP ini itu digunakan untuk lingkungan server lokal. Selanjutnya ada komposer. Komposer ini digunakan untuk manajemen dependensi PHP. Dan yang selanjutnya itu ada konfigurasi awal PHP unit untuk pengujian otomatis. Nah, yang selanjutnya itu ada modul 3, yaitu unit testing menggunakan pendekatan black box. Pada modul ketiga, praktik langsung unit testing menggunakan menggunakan metode black box. Peserta menguji fitur-fitur dasar aplikasi tanpa akses ke kode internal. Teknik seperti equivalence partitioning, dan boundary value analysis. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada modul 4, yaitu test plan dan dokumentasi. Nah, fokus modul ini adalah perencanaan pengujian melalui pembuatan test plan yang mencakup ruang lingkup, strategi, jadwal, dan alat yang digunakan. Peserta juga belajar mendokumentasikan kasus uji dan hasil pengujian sesuai standar industri. Nah, yang selanjutnya itu ada modul 5, yaitu automation testing dasar menggunakan PHP unit. Peserta diperkenalkan dengan otomatisasi testing menggunakan PHP unit, termasuk penulisan skrip uji, eksekusi, dan interpretasi hasil. Seperti contohnya itu ada assertion untuk memvalidasi output. Lalu yang selanjutnya itu ada modul 6, yang merupakan pengujian kelas dengan PHP unit. Nah, pada modul ini testing dilakukan pada level kelas dalam OOP atau Object Oriented Programming. Peserta mempraktekkan pengujian metode, properti, dan interaksi antar kelas dengan teknik mocking. Lalu selanjutnya itu ada modul 7, yaitu integration testing. Pengujian integrasi bertujuan untuk memastikan komponen-komponen aplikasi berinteraksi dengan benar. Peserta belajar menguji koneksi database, API, atau modul yang saling tergantung, serta mengidentifikasi interface defect. Nah, yang selanjutnya itu untuk modul 8, yaitu sistem testing. Di sini aplikasi diuji secara keseluruhan secara end-to-end untuk memverifikasi kesesuaian dengan kebutuhan spesifikasi, termasuk pengujian performa, keamanan,
dan kompatibilitas lintas platform. Nah, yang selanjutnya itu ada modul 9, yaitu acceptance testing. Nah, di modul terakhir ini melibatkan pengujian dari perspektif pengguna atau user acceptance testing atau bisa disebut juga dengan UAT. Nah, untuk memastikan aplikasi siap rilis, peserta akan memahami peran stakeholder dan kriteria exit dalam UAT. Nah, selanjutnya itu nah, di modul pertama ini saya akan mempelajari dasar teori mengenai pengujian perangkat lunak atau yang sering disebut dengan software testing. Menurut Myers, software testing adalah proses eksekusi program dengan tujuan utama untuk menemukan kesalahan. Artinya, proses ini bukan untuk menunjukkan bahwa program bekerja dengan benar, tetapi justru untuk membuktikan bahwa program memiliki cacat, agar dapat diperbaiki sebelum digunakan. Sedangkan menurut Hetzel, software testing mencakup segala aktivitas yang dilakukan untuk memverifikasi dan memvalidasi apakah perangkat lunak telah dibangun sesuai kebutuhan pengguna. Tujuan utama dari pengujian adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan bebas dari bug, beserta sesuai spesifikasi, dan dapat diandalkan saat digunakan dalam berbagai kondisi. Lalu pengujian perangkat lunak umumnya dilakukan dalam beberapa tahapan penting, yaitu yang pertama ada planning, yaitu tahap perencanaan untuk menentukan ruang lingkup pengujian dan strategi apa yang digunakan. Lalu yang kedua itu ada desain, tahap perencanaan test case berdasarkan spesifikasi dan kebutuhan sistem. Lalu yang selanjutnya ada execution, di mana test case dijalankan terhadap sistem. Lalu yang terakhir itu ada reporting, yaitu pembuatan dokumen hasil dari pengujian yang telah dilakukan. Nah, dengan memahami konsep dasar ini, saya menjadi lebih siap dalam melanjutkan praktikum berikutnya yang lebih teknis dan mendalam. Lalu yang selanjutnya itu ada modul 2, yaitu tentang instalasi dan perencanaan environment. Nah, modul 2 ini berfokus pada persiapan environment atau lingkungan pengujian yang dibutuhkan sebelum melaksanakan pengujian otomatis. Yang pertama, saya menginstal SunPP, sebuah paket perangkat lunak gratis yang menyediakan APC sebagai web server dan MySQL sebagai basis data. Dengan SunPP, saya menjalankan dan menguji aplikasi PHP secara lokal di laptop saya. Setelah itu, saya juga menginstal Composer yang berfungsi sebagai dependency manager untuk bahasa PHP. Composer membantu saya mengatur dan menginstal library eksternal seperti PHP Unit dengan lebih mudah. Tahapan ini sangat penting karena sebelum melakukan pengujian otomatis, lingkungan kerja harus dikonfigurasi sedemikian rupa agar alat-alat pengujian seperti PHP Unit dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, konfigurasi juga mencakup pengaturan variabel sistem path agar perintah PHP Unit dapat dikenali di command prompt. Semua langkah ini adalah bagian dari perencanaan teknis yang akan menunjang praktikum di modul-modul selanjutnya. Dengan environment yang siap, saya dapat dengan lebih leluasa melakukan pengujian tanpa terganggu masalah teknis di luar logika program. Lalu yang selanjutnya itu ada modul 3, yaitu unit testing menggunakan pendekatan black box test case. Nah, pada modul ketiga ini adalah awal dari pengujian fungsional yang saya lakukan. Disinilah saya mulai menyusun dan menjalankan unit testing, yaitu pengujian terhadap bagian terkecil dari aplikasi, biasanya berupa fungsi atau modul tunggal. Saya menggunakan metode black box testing, yaitu pendekatan pengujian yang berfokus pada input dan output tanpa memperhatikan struktur kode di dalamnya. Penguji hanya peduli pada bagaimana aplikasi merespon masukan yang diberikan, tanpa perlu tahu bagaimana cara kerja di balik layar. Nah,
Metode ini sangat cocok untuk menguji sistem dari sudut pandang pengguna akhir. Kita cukup memberikan input tertentu dan memastikan outputnya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Dalam pembunyian ini, saya fokus pada beberapa fitur utama aplikasi. Seperti yang pertama itu adalah login admin, untuk memastikan hanya akun valid yang bisa mengakses sistem. Terus selanjutnya itu ada tambah data admin, untuk memverifikasi apakah proses penambahan akun berjalan sesuai alur. Lalu selanjutnya itu ada edit dan hapus obat, untuk menguji apakah data dapat diperbarui atau dihapus dari sistem dengan benar. Dan selanjutnya ada fitur tampil data kasir yang digunakan untuk menampilkan semua transaksi yang telah dilakukan. Untuk menyusun test case yang efektif, saya menerapkan teknik equivalence class partitioning atau bisa disebut dengan ECP. Teknik ini membantu membagi domain input menjadi beberapa kelas. Nah, yang dianggap ekuivalen tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah test case tanpa mengurangi cakupan pengujian. Misalnya itu pada fitur login. Yang pertama, saya uji kombinasi valid email dan password sesuai database. Lalu yang kedua itu untuk kondisi yang kedua, saya uji kombinasi tidak valid atau salah satu salah. Dan saya juga uji kombinasi form yang kosong atau tidak diisi sama sekali. Hasil masing-masing pengujian yang saya amati, apakah sistem menampilkan pesan error yang sesuai atau langsung mengarahkan ke dashboard jika berhasil. Dari pengujian ini, saya belajar bahwa unit testing sangat penting untuk mengidentifikasi bug lebih awal sebelum sistem digabung dan diuji sebagai satu kesatuan. Unit testing yang baik akan mempermudah proses integrasi dan meminimalisir masalah yang mungkin timbul di tahap lanjut. Jadi, pengujian unit bukan hanya untuk sekadar formalitas, tapi fondasi kualitas software. Lalu yang selanjutnya itu ada modul 4, yaitu test plan dan dokumentasi menggunakan standar IEE 829. Nah, modul keempat ini mengajarkan saya tentang pentingnya perencanaan pengujian yang terstruktur dan terdokumentasi. Dengan baik. Dalam dunia industri, setiap pengujian yang dilakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, dokumentasi pengujian menjadi bagian integral dalam software development life cycle. Saya menyusun dokumentasi plan berdasarkan standar IEE 829 yang merupakan standar internasional dalam dokumentasi pengujian perangkat lunak. Nah, test plan ini mencakup banyak elemen penting. Seperti yang pertama itu ada strategi umum pengujian. Lalu yang kedua ada fitur yang akan diuji dan tidak diuji. Lalu yang selanjutnya itu ada alat yang digunakan. Lalu ada kebutuhan personil. Lalu yang terakhir ada jalur pengujian dan lain-lain. Dalam praktiknya, saya merujuk pada dokumen SRS atau Software Requirement Specification dan SDD, yaitu Software Design Dokumen, yang telah dibuat sebelumnya untuk sistem aplikasi Apotek. Ini membantu saya untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan pengguna bisa diterjemahkan menjadi test case yang relevan. Saya menyusun test case satu persatu berdasarkan fitur yang ada, mulai dari login, pengelolaan data admin, dan kasir. Lalu selanjutnya ada input obat, transaksi penjualan, hingga laporan setiap test case yang memuat yang pertama itu ada input yang diberikan, langkah pengujian, hasil yang diharapkan, dan hasil aktual saat pengujian dilakukan. Selain itu, saya membuat test procedure specification, yaitu langkah-langkah rinci dalam pelaksanaan pengujian, termasuk kondisi awal, urutan tindakan, dan skenario uji. Dalam pelaksanaan dan skenario uji, kemudian test log digunakan untuk mencatat hasil pengujian aktual, termasuk apakah pengujian tersebut lulus, gagal, atau perlu ditinjau ulang.
Dari modul ini, saya memahami bahwa testing bukan hanya soal klik, coba fitur, tapi juga harus dilandasi proses terencana yang bisa ditinjau kembali. Saya juga belajar bagaimana dokumentasi ini sangat membantu saat terjadi kegagalan, karena kita bisa menelusuri histori pengujian dan menemukan akar masalahnya. Dengan mengikuti standar profesional, saya merasa lebih siap untuk bekerja di dunia nyata, yang menuntut testing berskala besar dan terstruktur. Lalu yang selanjutnya itu ada modul 5 tentang automation testing dan automation testing dasar dengan PHP unit. Nah, modul 5 ini memperkenalkan saya pada dunia pengujian otomatis atau automation testing yang sangat penting untuk efisiensi pengujian dalam pengembangan perangkat lunak modern. Tools yang digunakan adalah PHP unit, sebuah framework testing resmi untuk aplikasi berbasis PHP. Framework ini memungkinkan kita menulis skrip pengujian yang bisa dijalankan berulang kali tanpa harus klik satu persatu fitur. Pertama-tama, saya melakukan instalasi PHP unit menggunakan Composer dan mengatur struktur folder untuk menyimpan file test. Saya mulai dari yang paling dasar, yaitu assert true, yang digunakan untuk memverifikasi bahwa sebuah nilai boolean bersifat benar. Ini cocok untuk memverifikasi kondisi logika sederhana. Setelah itu, saya mencoba assert array hashkey, sebuah metode untuk mengecek apakah suatu array memiliki key tertentu. Ini penting untuk memastikan struktur data yang dikembalikan oleh fungsi sesuai dengan ekspektasi. Misalnya, saya menguji array yang merepresentasikan data obat. Jika key seperti nama, harga, dan stok tidak ditemukan, maka tes akan gagal. Lalu saya mempelajari fitur lanjutan seperti depends yang memungkinkan kita membuat tes yang saling bergantung. Contohnya itu, jika login gagal, maka tidak akan masuk akal untuk menguji transaksi, sehingga tes bisa diatur saling tergantung. Lalu selanjutnya ada add data provider yang memungkinkan pengujian terhadap fungsi yang sama banyak data berbeda dengan data yang berbeda. Saya bisa menguji fungsi penjumlahan dengan berbagai kombinasi angka tanpa harus menulis tes case satu persatu. Nah, pengalaman saya dalam membuat skrip otomatis ini memberi saya wawasan baru dengan automation testing. Pertama itu, saya menghemat waktu, terutama saat pengujian regresi atau update sistem. Nah, selanjutnya itu ada hasil pengujian itu bisa lebih konsisten karena tidak bergantung dengan manusia. Lalu yang selanjutnya itu, saya bisa menjalankan puluhan tes hanya dengan satu perintah, lalu langsung melihat mana yang gagal. Modul ini membuka mata saya bahwa testing modern tidak bisa lagi hanya manual. Di industri, automation testing adalah senjata penting untuk menjaga kualitas software dalam jangka panjang. Yang selanjutnya itu adalah ada pengujian kelas atau OOP dengan PHP unit, di mana pada pengujian kelas ini terdapat pada modul 6. Nah, di modul ke-6 ini saya melanjutkan automation testing dengan fokus pada pengujian terhadap kelas dan objek yang ditulis menggunakan pendekatan object oriented programming atau bisa disebut OOP. Pendekatan ini digunakan karena membangun sistem berbasis PHP modern, sebagian besar fitur ditulis dalam bentuk kelas. Pengujian kelas penting untuk memastikan bahwa fungsi internal kelas berjalan sesuai desain. Saya membuat beberapa kelas sederhana seperti yang pertama itu ada testable untuk operasi matematika, lalu ada mathmagic untuk logika angka, dan string tools untuk manipulasi teks. Nah, contoh yang saya buat dan saya uji adalah add value, di mana pada kelas testable yang menggunakan 2 angka, saya menyiapkan test case untuk angka positif, negatif, 0, dan kombinasi lainnya untuk memastikan semua skenario berjalan baik. Yang menarik di sini adalah penggunaan fungsi khusus setup dan teardown dalam PHP unit. Nah,
Fungsi setup akan otomatis dijalankan sebelum setiap tes, dan teardown setelahnya ini berguna untuk yang pertama itu membuat instance objek baru agar kondisi tes selalu bersih. Dan selanjutnya itu menghindari sisa data dari tes sebelumnya. Dan selanjutnya itu ada bisa menyiapkan struktur data sebelum proses uji dijalankan. Saya juga menguji properti kelas. Misalnya itu ada array yang wajib memiliki key tertentu atau string yang harus memenuhi pola tertentu. Misalnya, saya membuat tes untuk mengecek apakah metode top upper di kelas string tools benar-benar mengubah huruf ke kapital. Dan selanjutnya itu untuk menguji kelas dengan isolasi. Saya menggunakan teknik stub, yaitu membuat versi tier 1 dari kelas atau metode yang mensimulasikan perilaku aslinya. Misalnya, saya buat stub untuk metode get nama user agar selalu mengembalikan string tertentu. Ini sangat berguna untuk ketika saya hanya ingin fokus menguji bagian kecil dari kelas tanpa bergantung pada bagian lain. Nah, yang selanjutnya itu pengujian kelas ini membuat saya memahami bahwa tidak semua bug terlihat dari permukaan antarmuka. Lalu banyak kesalahan yang terjadi karena fungsi internal kelas tidak bekerja sesuai ekspektasi. Dengan automation testing menggunakan KP unit, saya bisa menguji secara detail, konsisten, dan fleksibel. Ini sangat cocok untuk proses skala besar yang memiliki banyak kelas dan dependensi antar kelas. Baik, yang selanjutnya itu ada modul ke-7 yang di dalamnya itu berisi integration testing. Nah, setelah selesai menguji setiap unit atau fungsi secara terpisah, saya melanjutkan ke pengujian integrasi atau integration testing yang merupakan tahap krusial sebelum pengujian sistem secara menyeluruh. Dalam modul ini, saya memastikan bahwa semua unit yang telah diuji secara individual bisa bekerja secara terpadu. Saat digabungkan dalam satu sistem. Nah, saya mulai dengan menganalisis relasi antar kelas, seperti kelas admin yang terhubung ke kelas obat. Ketika admin menambahkan data obat baru, data ini harus tersimpan di database dan bisa digunakan oleh kasir saat transaksi. Ini adalah integrasi yang sangat penting karena menyambungkan proses CRUD atau yang bisa disebut CRUD dari satu fitur ke fitur lain. Saya juga mengamati bagaimana proses logika membawa user ke halaman yang sesuai berdasarkan role-nya. Misalkan, login sebagai admin, maka diarahkan ke menu admin. Jika login ke kasir, maka hanya bisa mengakses transaksi dan laporan. Selain itu, saya juga menguji navigasi antar modul seperti dari login ke dashboard, lalu ke kelola data. Jadi transaksi ke cetak laporan, dan selanjutnya itu dari menu utama ke logout. Saya pastikan setiap tombol link atau form bisa membawa pengguna ke tempat yang seharusnya, dan semua data tetap konsisten saat berpindah modul. Saya menguji relasi antar komponen UI, misalnya saat menekan tombol tambah, saat menekan tombol tambah admin. Apakah form input tampil sesuai harapan? Saat tombol simpan ditekan, apakah data langsung muncul di tabel tanpa harus refresh? Semua pengujian dilakukan melalui browser di backend, browser dan backend. Jadi saya bisa mengamati interaksi antar file view, controller, dan model. Dari sini, saya belajar bahwa sistem bisa saja tampak berjalan baik jika diuji terpisah. Tapi, saat digabungkan, sering terjadi bug antar modul, seperti data tidak sinkron, tampilan tidak update, atau aksi tertukar. Oleh karena itu,
Integration testing sangat penting untuk memastikan bahwa semua bagian sistem saling mendukung dan sinkronisasi antar modul berjalan sempurna. Lalu yang selanjutnya itu ada modul 8, yaitu tentang sistem testing. Nah, modul 8 ini adalah tahap pengujian paling lengkap, yaitu sistem testing. Di sini saya melakukan pengujian sistem secara menyeluruh, bukan hanya unit atau modul, tetapi aplikasi secara keseluruhan seperti yang akan digunakan penggunanya sebenarnya. Tujuan utama dari sistem testing adalah menjawab pertanyaan apakah aplikasi ini sudah benar-benar siap digunakan dalam kondisi nyata. Nah, pengujian saya bagi menjadi beberapa jenis utama, yaitu yang pertama itu performance testing. Saya mengukur waktu respon sistem untuk sebagai aksi, login, tambah data, menampilkan halaman, target. Target saya adalah semua aksi bisa selesai dalam waktu kurang dari 5 detik. Misalnya, login admin berhasil dalam 2,5 detik. Hal ini penting untuk memberikan pengalaman pengguna yang baik. Lalu yang kedua itu ada stress testing. Saya mencoba login 100 user secara bersamaan menggunakan skrip simulasi, lalu menginput 500 data obat secara beruntun tanpa jeda. Tujuannya adalah untuk melihat apakah sistem tetap berjalan stabil dalam kondisi beban tinggi. Hasilnya, sistem tetap hidup, namun waktu respon menurun, terutama setelah data ke 400. Artinya, sistem perlu optimasi pada database dan memori manajemen. Lalu yang ketiga itu ada konfigurasi testing. Saya menjalankan aplikasi di berbagai konfigurasi. Yang pertama itu untuk laptop dengan RAM 4GB dan 8GB. Nah, sistem operasinya itu saya menggunakan Windows 10 dan 11. Lalu yang selanjutnya itu untuk browsernya itu menggunakan Chrome dan Firefox. Di semua konfigurasi sistem tetap bisa berjalan, tapi performa lebih baik di RAM 8GB dan Chrome terbaru. Ini menunjukkan pentingnya dokumentasi spesifikasi minimum untuk pengguna. Lalu yang keempat itu ada keamanan atau security testing. Saya mencoba berbagai skenario untuk menembus keamanan sistem. Seperti yang pertama itu ada SQL injection di form input. Nah, lalu selanjutnya ada akses halaman admin tanpa login. Lalu selanjutnya itu ada memanipulasi URL secara langsung. Hasilnya, sistem berhasil menolak semua serangan tersebut. Lalu redirect ke halaman login terjadi jika belum login, dan input tidak valid ditolak dengan validasi. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada yang kelima itu ada recovery testing. Saya paksa aplikasi ini ditutup di tengah proses input data. Ketika dibuka kembali, sistem tidak menyimpan data yang belum final. Ini menunjukkan bahwa sistem aman dari kerusakan data akibat interupsi. Nah, dari semua pengujian ini, saya menyimpulkan bahwa sistem cukup tangguh dan stabil. Ada ruang untuk peningkatan di sisi performansi dan manajemen memori. Secara umum, sistem layak untuk digunakan dan sudah memenuhi banyak kriteria dari segi fungsionalitas dan keandalan. Lalu, yang selanjutnya itu ada modul 9, yaitu tentang acceptance testing. Modul ke-9 adalah tahap terakhir dari pengujian, yaitu acceptance testing. Di tahap ini, bukan lagi developer atau tester yang menguji, tetapi pengguna akhir atau pihak klien. Nah, tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa sistem memang layak digunakan dalam kondisi operasional nyata. Nah, saya melakukan simulasi user acceptance testing atau disebut dengan UAT dengan mengikuti skenario penggunaan aplikasi seperti yang dilakukan oleh pengguna sebenarnya. Misalnya,
Saya login sebagai admin, mengelola data obat, melihat laporan, dan mencoba mencetak hasil transaksi. Semua dilakukan tanpa menyentuh sisi teknis, melainkan hanya dari sudut pandang pengguna. Saya juga mencatat respon sistem, kenyamanan antarmuka, serta kemudahan navigasi. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem sudah cukup layak, mudah digunakan, dan responsif terhadap kebutuhan dasar pengguna. Nah, acceptance testing ini penting karena meskipun dari sisi teknis sistem sudah benar, jika tidak memenuhi kebutuhan user, maka sistem tersebut tetap dianggap gagal. Terus yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Dimana untuk berdasarkan 9 modul yang telah saya ikuti, saya dapat menyimpulkan bahwa pengujian perangkat lunak adalah proses yang kompleks dan bertingkat. Dimulai dari pengujian level paling kecil yaitu unit, lalu naik ke integrasi antar bagian, kemudian menguji sistem secara keseluruhan, hingga akhirnya memastikan sistem layak digunakan oleh user melalui acceptance test. Selama praktikum ini, saya juga belajar pentingnya dokumentasi pengujian seperti test plan, test case, dan test log. Nah, dokumentasi ini tidak hanya menjadi bukti validasi sistem, tetapi juga alat bantu dalam proses debugging dan pengembangan lebih lanjut. Pengujian alat seperti PHP unit untuk automation testing terbukti sangat membantu dalam efisiensi waktu dan memastikan hasil uji lebih konsisten. Praktikum ini benar-benar memperluas pemahaman saya, bukan hanya tentang cara menguji, tetapi juga bagaimana cara membangun software yang berkualitas dan layak digunakan. Demikian presentasi laporan hasil pengujian perangkat lunak dari saya, Revanda Gasarjaya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana proses testing dilakukan dalam siklus pengembangan perangkat lunak, serta pentingnya menjaga kualitas sistem sebelum dirilis ke publik. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.